Sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memasuki dalam perjumpaan di acara pertanyaan sektor di Huria Kristen Batak Protestan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Zefania pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatkah atau kenalkah saudara dengan sosok Bunda Teresia? Bunda Teresia adalah seorang pejuang kemanusiaan. Dia adalah seorang biarawati atau suster. Dia hidup di dalam kesederhanaan. Dia pernah berkata demikian, penyakit yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah penyakit fisik. Apakah itu TBC, apakah itu jantung, dan lain sebagainya. Namun penyakit yang menakutkan adalah ketidakpedulian. Iya, ketidakpedulian. Ketidakpedulian, bahasa sehari-harinya, cuek, acuh tak acuh, menjadi sebuah perilaku yang begitu menjamur di dalam kehidupan saat ini. Kita tahu bahwa orang yang cuek, orang yang tidak peduli, tentu adalah orang yang menganggap rendah orang lain, yang tidak menganggap kehadiran orang lain itu penting di dalam kehidupannya. Maka orang yang cuek, orang yang sudah tidak mau tahu, orang yang sudah tidak lagi menerima hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, akan menolak yang namanya didikan, yang namanya nasihat, bahkan pengajaran. Raja Salomo dalam Amsal pasal 15 ayat 12 pernah berkata, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang-orang bijak. Si pencemooh yang dikatakan bukan hanya sebagai orang yang tidak peduli, yang tidak mau tahu, tapi mereka ini adalah orang-orang yang suka mengejek apa yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Atau dalam bahasa sehari-hari, bisa kita katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bebal. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita ini menjadi salah satu dari perilaku yang cuek, yang tidak peduli dengan kehidupan orang banyak, dengan kehidupan orang sekitar, bahkan kepada diri sendiri? Kita lihat di tengah polemik, di tengah persoalan global pada hari ini, di dalam menghadapi pandemi COVID-19, sudah timbul rasa ketidakpedulian di antara sesama manusia. Banyak dari antara kita hari ini tidak lagi peduli dengan kehidupan orang banyak. Akhir-akhir ini kita lihat di mana di pasar sudah banyak harga-harga yang mengalami kenaikan. Sudah banyak barang-barang yang telah mengalami kelangkaan. Apakah itu masker, apakah itu hand sanitizer, apakah itu juga bahan-bahan pokok dan kesehatan lainnya. Ada apa dengan kita hari ini? Apakah semata bahwa wabah yang dihadapi oleh dunia, secara khusus kita di Indonesia ini hari ini, adalah semata-mata oleh karena yang namanya wabah virus COVID-19 ini? Bukan, Bapak Ibu. Justru kepanikan, ketakutan kita yang menguasai hidup kita menjadi polemik, menimbulkan rasa ketidakpedulian kita di antara sesama manusia.
Inilah situasi yang paling menyakitkan. Inilah situasi yang paling menakutkan saat kita sudah tidak acuh lagi, sudah tidak mau mendengar lagi apa yang menjadi keluhan banyak orang. Apa yang menjadi pergumulan bersama, apa yang menjadi hal-hal yang mampu membangun kebersamaan kita. Situasi macam ini juga pernah dihadapi oleh Nabi Jefanya. Dia berada di dalam situasi yang membuat dia harus menyampaikan kritik yang keras dan menyampaikan seruan peringatan yang keras akan tingkah laku bangsa Yehuda yang sudah hidup di dalam hidup yang tidak peduli satu dengan yang lain. Berlomba-lomba untuk mencari kesenangan, mencari pemenuhan kebutuhan pribadi masing-masing. Bahkan lebih daripada itu, terjadi kemerosotan secara moral dan juga secara iman. Dampak yang terjadi menyebabkan mereka berpaling daripada Tuhan. Tuhan marah melihat situasi bangsa itu. Maka dengan perantaraan Nabi Zefanya, mereka diingatkan hari ini apakah mereka mau untuk bertobat, meninggalkan kelakuan hati mereka, perilaku mereka yang sudah tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan bangsanya berbalik dan mencari Tuhan. Itu sebabnya seruan itu kita dengarkan hari ini. Bersemangat dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hal kemukaan Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita kembali ke jalannya, supaya kita meninggalkan perilaku ketidakpedulian, kecuekan kita, acuh tak acuh kita yang hanya mementingkan diri sendiri, bahkan kehidupan sekelompok orang. Tuhan mau menginginkan kepada umatnya dan kepada kita agar kita mendengarkan firman-Nya, mendengarkan perintahnya, mendengarkan seruannya, supaya kita hidup kudus di hadapannya. Bukan sebaliknya kita mencari pembenaran-pembenaran yang akan menyebabkan kita merasa menjadi orang yang lebih benar, lebih suci daripada yang lain. Tuhan masih sayang kepada kita. Bila pun hari ini kita mengalami suatu penderitaan, pergumulan melalui pandemi COVID-19 hari ini, sesungguhnya ini adalah momentum di mana Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan-jangan kita ini manusia yang diciptakannya sudah hidup dalam ketidakpedulian satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita. Yang pertama, bangunlah sebelum segala sesuatunya terlambat. Hindarkanlah diri kita dari kesombongan rohani, bahkan dari tidur rohani kita, yang menyebabkan kita tidak peduli dengan orang lain, yang menyebabkan kita tidak peduli dengan keadaan sekitar, yang menyebabkan kita tidak peduli dengan diri sendiri, bahkan kepada Tuhan. Rasul Paulus sendiri pernah mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka hidup di dalam kebersamaan dan kepedulian. Mereka dituntut supaya bangkit dari ketidakpedulian mereka. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang kedua, carilah Tuhan dan lakukanlah perintahnya. Perintah hari ini adalah bagaimana kita kembali merajut hubungan dengan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan. Mungkin saja hari ini banyak segala kesalahan yang kita perbuat. Kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita durhaka kepada Tuhan. Bahkan dengan kedurhakaan kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain, bahkan di sekitar kita. Maka carilah Tuhan, sehingga ketika kita mencari Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan menemukan sukacita serta kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita pun akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, Tuhan itu besar dan berkuasa. Ia mampu berbuat apa saja di dalam kehidupan kita.
kita harus tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh dan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya oleh karena pikirannya, oleh karena kekuatannya. Hanya karena Tuhan sebagai andalan yang menguatkan dan memampukan kita. Kasih Allah yang begitu besar telah memampukan kita sehingga kita ada hingga pada saat ini. Maka sudah seharusnya kita, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita juga sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya, kita hidup di dalam kepedulian, di dalam kebersamaan. Mari kita bahu-membahu bersama-sama dalam mengatasi kesulitan penderitaan wabah COVID-19 yang menjadi persoalan global pada saat ini. Sehingga dengan kebersamaan dan kepedulian kita, Tuhan berkenan mendengarkan jeritan pergumulan kehidupan kita, sehingga kita diluputkannya dari persoalan, dari penderitaan yang hari ini menimbulkan ketakutan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti